Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mensubscribe channel saya ini hingga berkembang sampai saat sekarang. Nah, teman-teman ya, di sini saya akan berbagi salah satu aplikasi pinjaman online tentunya yang cepat cair dan bunganya sangat rendah. Di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah. Dan bisa teman-teman perhatikan ya beberapa ulasan dari orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sangat cepat banget untuk pencairannya. Penasaran bagaimana cara pengajuannya? Nah, silakan teman-teman simak video saya ini. Jangan di skip agar tidak gagal paham, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke teman-teman, seperti janji saya di awal tadi, saya akan berbagi dan merekomendasikan salah satu pinjaman online tentunya yang cepat cair dan juga limitnya sangat besar. Di sini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah. Dengan uang segitu bisa teman-teman gunakan apakah untuk kebutuhan dadakan, apakah untuk kebutuhan kesehatan, modal usaha, atau untuk biaya sehari-hari ya dengan duit 5 juta itu. Jadi untuk cara pengajuannya yang pastinya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu adalah eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri ya. Jadi gunakanlah eKTP dan juga nomor rekening sesuai dengan data identitas kita. Oke, baiklah, aplikasi yang saya maksud adalah Rupiah Petir ya. Jadi Rupiah Petir ini bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Nah, untuk Rupiah Petir ini juga sangat baru rilis di aplikasi ya, karena baru 500.000 download dengan 22.000 ulasan. Nah, untuk aplikasi Rupiah Petir ini merupakan pinjaman dengan bunga rendah tanpa jaminan yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan harian atau untuk keperluan lainnya. Untuk syarat pinjamannya cukup teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai KTP, kemudian berwarga negara Indonesia, kemudian memiliki akun bank pribadi dan juga memiliki penghasilan yang tetap. Nah, apa saja sih benefit yang bisa kita peroleh dari Rupiah Petir? Yang pertama, dapat membantu pengguna untuk memilih peminjam uang dengan lebih praktis atau di satu aplikasi. Kemudian bisa pinjam hingga 10 juta rupiah dengan tenor 12 bulan cukup hanya dengan KTP. Kemudian benefit lainnya di Rupiah Petir ini menyediakan layanan pelanggan profesional, di mana jika kita menemukan kendala ketika kita mengajukan, maka mereka memiliki tim untuk bisa membantu kita jika kita mengalami kendala. Kemudian sangat aman dan konfidensial karena semua identitas pribadi sebagai pengguna akan terjaga dan dijamin dari kebocoran. Jadi sangat aman menggunakan Rupiah Petir ini. Nah, kita langsung aja bagaimana cara pengajuannya ya. Langkah-langkah pengajuannya, pertamanya pastikan teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Rupiah Petir di Google Play Store ataupun di App Store. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman mendownload aplikasi Rupiah Petir, kemudian teman-teman harus membaca beberapa pernyataan ataupun dari peraturan dari Rupiah Petir ini. Silakan teman-teman baca dari awal sampai akhir, di scroll ke bawah. Kemudian jika sudah paham ataupun sudah mengerti, silakan lanjut klik ajukan atau lanjutkan ya. Silakan teman-teman klik untuk memasukin nomor ponsel untuk diverifikasi. Kemudian setelah itu kita akan masukin nomor ponsel kita yang aktif untuk melanjutkan ke proses berikutnya untuk diverifikasi melalui kode OTP yang akan dikirim ke handphone kita. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memasukin password ke aplikasi untuk kita bisa membuka ataupun melogin aplikasinya untuk mengisi beberapa data yang diperlukan. Oke, kita lanjut pengisian data ya. Di sini ada 4 item yang harus kita isi, di mana meliputi adalah informasi identitas, kemudian informasi kontak darurat, kemudian
informasi pribadi dan juga informasi bank. Keempat ini harus kita isi, jangan sampai ada yang kosong. Jika ingin pinjaman kita cepat di ACC dan diterima, maka jangan ada yang kosong ketika kita mengisi data-data yang diperlukan. Dan lebih ingat lagi, isilah datanya sesuai dengan kenyataan, jangan ada data-data yang dibuat-buat ataupun data bodong ya. Jadi itulah bisa mengakibatkan pinjaman kita ditolak. Oleh sebab itu, isilah data-data sebenar mungkin, sejujur mungkin. Jangan ada yang kosong. Jika tidak ada pilihan opsional, maka itu harus diisi. Kita masuk di bagian pertama, yaitu mengisi informasi identitas. Untuk informasi identitas di sini kita mengupload ya foto KTP kita dengan benar, kemudian kita ada verifikasi wajah, kemudian ada memfotokan KTP menggunakan phone aplikasi yang menggunakan kamera yang ada di aplikasi. Jadi langsung difotokan dan nanti akan muncul secara otomatis di sistem berupa nama dan juga nomor nicknya sesuai dengan di eKTP kita. Kemudian setelah itu kita mengisi agama. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi nomor kontak darurat yang ada di handphone kita. Jadi di sini mereka meminta 2 nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungan dengan kita sebagai si peminjam. Jadi untuk mengambil nomor teleponnya, langsung ambil dari aplikasi menuju ke phonebook kita. Tinggal kita klik, nanti akan muncul nomor ponsel yang kita tuju ya. Jadi di sini ada 2 nomor kontak darurat. Pastikan kedua nomor kontak darurat ini aktif dan bisa dihubungi, karena ini merupakan salah satu yang bisa menaikin tingkat ACC pinjaman kita. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi informasi pribadi, di mana informasi pribadi itu meliputi dari tujuan kita meminjam untuk apa. Di sini saya bikin tujuannya untuk kebutuhan kehidupan dan pekerjaan. Sama dengan itu untuk modal usaha ya. Jadi saya bikin untuk pekerjaan, kemudian jabatan di sini karena saya wira swasta, makanya saya bikin wira swasta. Kemudian untuk nama perusahaan, silakan teman-teman bikin apa usaha teman-teman sekarang. Jika teman-teman adalah wira swasta, lain lagi jika teman-teman PNS atau pegawai BUMN atau pegawai lainnya. Kemudian di sini untuk penghasilan tiap bulannya, isilah penghasilan teman-teman setinggi mungkin agar bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih tinggi lagi. Kemudian di sini juga mereka meminta alamat tempat tinggal kita sekarang ya. Jadi beda alamat KTP dengan alamat tempat tinggal kita sekarang. Jika sama dengan KTP juga dibikin jalannya apa, kemudian nomor berapa, kemudian di daerah apa ya. Jadi pastikan membuat alamatnya dengan lengkap. Selanjutnya kita akan mengisi nomor bank yang dituju ya. Jadi di sini untuk informasi bank, nama bank kita ini secara otomatis sudah terisi di awal karena kita mengisi identitas. Jadi namanya sesuai dengan identitas, tidak bisa dirubah ataupun diganti. Kemudian kita tinggal mengisi nama bank kita apa, kemudian nomor rekening. Jadi pastikan mengisi nomor rekening dengan benar agar ketika dana kita di ACC, uangnya langsung masuk ke rekening kita. Nah, kemudian setelah 4 item itu kita isi dengan benar, maka kita menunggu verifikasi data kita dari pihak aplikasi atau pihak perusahaan dari Rupiah Petir. Jadi di sini jika tingkat scoring kita bagus, maka dana akan cair ke rekening kita sesuai dengan jumlah yang akan kita pinjam ya. Nah, pastikan juga data-data sudah teman-teman terisi dengan benar, tidak ada yang kosong. Oke, kita tinggal menunggu kurang lebih 1x24 jam untuk proses verifikasi datanya, maka nanti teman-teman akan menerima pesan apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Oke, itulah rekomendasi dari saya ya tentang Rupiah Petir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk ACC atau tidaknya itu tergantung dari perusahaan yang memberikan kita pinjaman. Nah, di sini saya hanya memberikan informasi dan juga step by step bagaimana cara pengajuannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.